Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bang Dete di channel The Mancing. Kita mancing. Ya, kali ini saya berada di base camp saya. Kebetulan lagi sepi ya. Jadi saya ngambil suasana yang lebih enak untuk membuat tutorial umpan ini. Dan kebetulan ini saya itu dapat tantangan dari Bapak Alex ya, Pak Bro kalau di sana, kalau di YouTube-nya itu Pak Bro, joran melengkung hebat ya. Adapun tantangannya dari Pak Bro itu inovasi umpan dasarnya itu dari dia. Ini dia umpan dasarnya ya, Sedane Putaso ya. Ini umpan produk joran melengkung hebat Pak Bro ya, Pak Bro. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya akan rinci apa saja sih bahan-bahannya ya. Oke, siap. Jangan lupa ya, jangan lupa like ya, nih cap jempol, komen dan subscribe. apa Pak Tan? Dan subscribe. Bentar, jangan lupa ya, nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan berita-berita dari kita ya. Oke, lonceng, teng. Oke, adapun bahan-bahan dasarnya, yang pertama ini adalah umpan produk dari Pak Bro ya. Ini apa namanya, Sedane ya, Putaso ya, Putaso putih. Nah, yang terus ini ikan tuna 3/4 kaleng, tongkol ya, biasa di tempat umpan ini ya paling saya pakai 2 atau 3 potong. Terus kroto ya, kroto ini kroto 10.000. Nah, saya pakai santan. Nah, terus satu lagi ini perangsang udang. Pernah ada di video saya sebelumnya cara membuat umpan murah dan mudah. Ada nomor kontaknya kalau mau ngambil. Tapi sebetulnya untuk teman-teman di luar Bogor atau di manapun yang mungkin tidak menemukan produk ini, sebetulnya ini hanya udang rebon biasa yang di blender ya. Paling hanya dicampurin tepung sedikit supaya agak lebih melekat nanti ya, karena kan ini nanti akan dicampur dengan air panas. Nah, adapun cara pembuatannya itu saya nanti akan paling pertama ini merebus dulu ini ya, kroto. Nah, oh iya, ini ada tantangan dari Pak Alex itu. Jadi ada bahan dasar satu yang saran dari dia itu memakai telur asin ya, telur asin. Tapi saya nggak pakai telur asin, saya ganti dengan ini. Terus keduanya pakai ini. Nah, kenapa pakai ini? Ya memang ini namanya juga inovasi, tapi saya lebih pede biasanya kalau pakai santan. Lebih, ini banyak merek santan, banyak ya mereknya ya, tidak selalu harus yang ini. Nah, untuk bahan dasar sendiri yang penting kan dari Pak Bro yang ini ya. Nah, cara pembuatannya itu nanti itu dikukus. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau menggunakan telur asin mungkin tidak perlu dikukus ya. Kenapa yang saya harus dikukus? Karena saya menggunakan santan. Jadi kalau tidak dikukus itu akan mudah basi ya. Oke, yang paling pertama saya masak air dulu, karena di sini nggak ada dispenser air panas ya. Nah, ya kan, malu lah base camp peralatan seadanya begitu ya. Kita simpan dulu kameranya di sini.
cukup gak ini ya. Oke, yang paling pertama itu adalah ya, mohon maaf, ini yang penting kan hasilnya ya, tempat seadanya lah istilahnya. Yang pertama itu saya mau membersihkan yang pertama itu saya mau bentar, ini saya cuci dulu dengan air panas yang sudah dipanaskan ya. Nanti ini bentuknya sini. Ini sebetulnya air tadi sudah mendidih sih sebetulnya, cuma saya panasin lagi karena saya banyak ngomong jadi keburu dingin, nggak puas saya. Oke ya, sebentar saya kasih dulu air biar nggak panas lagi. Oke, selesai. Oke, ini kita kocok-kocok begini aja dulu, tapi ini nggak terlalu kotor, ini bersih. Biasanya kalau misalkan yang agak kotor langsung putih airnya. Kalau yang mengambang hitam-hitam ini kelebihan sampahnya, bukan kotoran kerotok ya. Nah, ini saya buang dulu airnya. Oke, sambil menunggu ini ya, kita bongkar putaso ya. Kita bongkar putasonya nih ya, umpan andalan Pak Bro ya. Oke, ini aja deh, nggak usah pakai. Ini banyak banget ini kayaknya jadinya. Dari bahan ini harganya kalau nggak salah kemarin tuh saya beli 5.000. Kalau di Bogor udah mulai banyak ya, tapi kalau misalkan mau ini bisa pesan ke Pak Bro Alek. Oke, yang pertama ini kita masukin dulu ke sini ya. Kalau di Bogor itu ngaduk umpan itu udah biasa begini, udah biasa pakai plastik karena simple, jadi nggak pusing-pusing. Kayaknya kebanyakan ya umpan, jadinya pilih apa ya. Wangi ya, bahan dasarnya ini. Saya baru pertama kali, ini agak kuning ya, bukan putih. Nah, nanti ini saya campurkan aja langsung dengan perangsang udangnya biar enak nih. Kayaknya kalau menurut saya ini jangan semua dulu deh, ini kayaknya kebanyakan. Kita pakai di setengah dulu deh. Tapi kalau misalkan nanti kan ini ketahuan ya, kalau misalkan sobat-sobat pemancing biasa pakai umpan banyak ya, bisa langsung sekali satu. Karena kalau di Bogor ini, di Ciamis ini pakai kailnya itu nggak pernah pakai sentral, hanya satu kail dan umpannya pun juga kecil-kecil. Nah ya, ini santannya kita aduk dulu. Nah, biar mengaduk kadang kan kalau misalkan ini suka udah lama ya. Oke,
Nih kita kasih semua aja ya. Nah ini langsung dimasukkan. Jadi kalau saya biasa seperti ini ya. Nih santannya dimasukkan semua. Nanti kalau misalkan kurang nanti kita tambahkan lagi ya. Ini biasanya kita mengaduk itu nggak pakai repot-repot. Kalau di Bogor ini aja ya tuh. Nah kenapa kalau pakai santan itu harus dikukus? Jadi supaya, karena kan kalau ada yang namanya santan itu rawan basi. Nah ini juga udah langsung lumayan keras nih, sebelum dikukus aja udah mulai begini ya, gampang basi soalnya. Gitu. Nah nanti untuk pengukusan sendiri supaya umpannya semakin oke, tidak basi, itu juga kita akan langsung campurkan dengan krotonya saja. Nah ini ya, krotonya. Nah, apabila misalkan ini terlalu keras, sobat-sobat bisa menambahkan air lagi, sebetulnya nggak apa-apa. Jadi tidak mengandalkan air. Kalau misalkan air santannya itu kurang ini ya. Oh ya. Nah supaya mempermudah pengadukan, jadi si perangsang udang ini kita biasanya langsung campurkan ke kroto. Nah karena kan di kroto ini ada airnya ya, biar ikut keangkat juga sama tepungnya. Kita tarik seperti ini ya. Nah ini tadi. Nah ya, buat teman-teman sobat-sobat memancing, kalau misalkan ada yang mau pakai perangsang udang susah, ya itu aja, beli udang rebon di warung sayuran ya, udang rebon yang asin itu langsung di blender aja, nggak apa-apa. Nanti ukurannya bisa ditakar sendiri lah, mau sistemnya berapa sendok atau gimana. Ini kita langsung campurkan nih ya. Ini nanti kalau kurang air, sekali lagi, ini sebetulnya plastiknya saya kurang besar, ini harusnya ukuran 1/2 kilo ya. Nah ini udah dicampur. Ini kalau misalkan untuk menyampur kroto itu jangan ditekan, jadi cukup agak dicakar sedikit begini ya. Nanti juga kalau keseringan diputar akan mengaduk sendiri biar aman. Ini digelembungkan dulu. Nah ini di sini posisinya supaya main, nggak terlalu gelembungnya itu nggak terlalu akan banget. Nah ini kayaknya kurang air. Oke, kita tambahkan air sedikit ya. Berarti satu umpan ini setengahnya aja dicampur kroto. Ini belum saya campur ini loh, belum. Nanti ini dicampurnya nanti dibarengkan dengan ini jeruk. Nah, tongkolnya juga nanti saya cuci dulu. Tapi bisa teman-teman juga tadi misalkan sebelum menyampur kroto dengan umpan putaso ini dicampur langsung dengan tongkol. Nah nanti cara peracikan tongkolnya saya kasih tahu. Nah, baru nanti setelah ke tongkol bisa pakai krotonya tuh kan, ini kan udah mulai nyampur. Nah ini kalau kita ngaduk umpan tuh nggak pakai baskom, simple, berabe. Apalagi kalau misalkan mancing jauh-jauh ya. Kalau mancing agak jauh mana ribet deh bawa baskom ya. Tapi beda-beda ya, beda ini. Nah ini kita campur air dulu dikit. Keras soalnya nanti pas dikukus udah pasti makin keras juga ya.
sebetulnya ini juga udah bisa langsung sih ya, cuman kan ngejaga supaya nggak basi, nanti dikukusnya pun juga nggak terlalu lama. Ini banyak banget ya. Oke sobat, nanti kita sambung lagi ya. Saya mau mau siapkan dulu untuk mengukus. Oh ya, ini tongkolnya kita cuci. Tongkolnya kita cuci di plastik. Tadi bekas ini aja, nggak apa-apa. Kita mengurangi limbah, jangan terlalu banyak mengikutan plastik ya. Kita cuci dulu pakai air panas ya. Oke, air panas ya. Nah setelah dicuci air panas, ini tongkol kita becek sebelah mana? Oke, nah ini ya mangkoknya sudah disiapkan, kita keluarkan saja. Sebetulnya lebih enak ngaduk itu di plastik kalau saya, cuman ini saya kan baru pertama kali pakai putaso, nggak tahu bisa jadi banyak seperti ini ya. Sambil menunggu pengukusan, kita racik-racik lagi. Nah nanti untuk pengadukan ini, pengadukannya bisa pakai garpu ya, atau misalkan teman-teman pengen ngaduknya masih tetap di plastik, bisa. Ini bagi dua aja dulu, ini bagi dua, nanti yang dikukus itu juga dibagi dua, bebas. Yang penting umpan diaduk bagaimanapun caranya ya. Stop dulu ya. Oh iya, kita lihat. Umpannya udah menguning ya. Ini nanti bau santannya juga akan keluar soalnya. Nah udah mulai keluar minyak kan, tadi nggak berminyak waktu saya aduk gitu, ya. Sebentar lagi ya, 1 atau 2 menit lagi. Oke, pengukusan sepertinya sudah cukup ya. Kita matikan. Mantap nih. Nah tuh. Oke, umpannya panas banget. Nah ada tips juga dari Demancing, sobat-sobat Demancing. Kalau misalkan punya umpan yang dikukus itu, setelah dikukus akan lebih baik dibuka. Ini pun juga pengukusan sebetulnya menghindari umpan itu basi. Nah alangkah baiknya kalau setelah dikukus itu plastiknya juga dibuka biar uapnya keluar. Nah kalau misalkan uapnya ini tidak keluar, itu malah umpan yang kita anggap akan menghindari basi malah jadi basi sebetulnya. Kita coba di setengah. Panas ya. Banyak banget nih umpan. Nanti kita coba yang ini setengahnya di plastik mengaduknya ya. Jadi bebas mau di aduk di mangkok semua atau di plastik, bebas.
sih lebih enak di plastik aduk itu ya. Sambil menunggu yang di plastik agak dingin, kita biarkan dulu ya, kita aduk dulu ya ini. Biasanya ini enaknya ngaduk itu pakai garpu. Nah, kalau menggunakan garpu seperti ini akan lebih enak gitu. Jadi si kerotonya itu gak hancur karena masuk ke sela-sela ini ya. Kan sesuai, ini tanpa telur, warnanya jadi agak enggak ya, soalnya ini udah bercampur. Nah, cara pengadukan ini mungkin sudah agak dini nih ya. Ini seperti yang tadi aduknya. Nah, ini kalau saya lebih pede kalau ngaduk begini. Lebih cepat, perasaan lebih neken gitu ya, lebih masuk. Tapi ini enggak ditekan habis ya, karena ada kerotok, jangan sampai hancur pakai perkiraan. Jadi plastiknya digelembungin agak dicakar, bukan dibejek begini, jangan, nanti kerotoknya pecah ya. Sebetulnya untuk pemecahan kerotok sendiri tidak wajib ya, karena kalau di Bogor sebetulnya udah banyak pemancingan yang tidak memperbolehkan umpan itu dicampur kerotok, karena efeknya emang ikan untuk awal-awal bagus makanya, tapi nanti efeknya itu ikan bekasnya itu biasanya kan pengelola itu menjual ke pasar. Nah, kebanyakan ikannya itu udah pada mati karena kerotok ini panas ya, kadang-kadang mati ya karena jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya sedikit sih nggak apa-apa. Nah, ini kalau di saya sebetulnya biasanya lebih kecil lagi, ini cukup untuk satu kali mancing segini ini ya. Sip. Oke, nah tinggal kita masukkan yang satu lagi untuk supaya tidak mencemari bumi kita, jadi kita mempergunakan plastik bekasnya. Toh plastik bekasnya pun juga bekas bahan-bahan ini nggak masalah, daripada kita pakai plastik lagi ya. Banyak banget ini umpan. Berarti untuk next ya saya akan coba tanpa kerotok, tapi tidak sekarang, tutorialnya nanti aja ya, karena ini juga udah banyak. Ini nanti mungkin akan saya bagi-bagi, saya aplikasikan ke teman-teman saya yang lain juga biar pakai umpan ini deh, mereka nggak usah bikin dulu. Saya pengen tahu, mudah-mudahan. Tapi kalau pilih saya nih gila ya, baunya mantap. Putaso mantap Pak Bro. Nah, kita aduk ulang lagi di plastik. Tadi kan kalau di mangkok ya jadi agak terpecah. Kalau di plastik ini walaupun tidak terlalu ditekan tapi lebih menyatu ya. Ini sebetulnya adanya cuma dipencet-pencet doang, jadi dia itu sendiri. Oke, jadi umpannya nah sebesar ini kalau di kita itu bisa berapa babak ini, banyak
Saya itu umpan nggak pernah gede-gede, kailnya kan cuma satu, udah gitu ngasih umpannya kecil-kecil. Karena nah tips juga nih untuk pemancing, antara pemakaian umpan di kail itu besar kecilnya itu agak mempengaruhi cara ikan memakan. Jadi kalau kita pakai umpan besar, misalkan ya sebesar inilah, apalagi beberapa kail ya, itu ikan akan agak lama makannya. Tapi kalau kita pakai umpannya kecil-kecil ya secukupnya. Kalau saya biasanya asal menutupi diameternya diameter kail aja. Kalau kail kan kita biasa pakai ukuran 8 atau 9 ya. Nah ukuran kail 8 atau 9 itu ya asal menutupi aja. Jadi sifatnya ikan itu nanti pas dia ketemu dengan umpan tersebut tidak pakai lama tak. Nah itu yang bikin kumpul ngetrik itu sebetulnya umpan gede. Jadi ikan itu lama kadang-kadang kita terlalu heboh udah ditarik padahal belum masuk ikan, umpannya belum dimakan semua. Tapi kalau umpan kecil ikan mas itu langsung nyedot tep, makanya langsung lari. Di saat dia nyedot, dia tekan atau dia kunyah, ada yang nancep lari. Begitu. Ini hanya ini aja ya masing-masing ini beda-beda ya. Oke, ini sudah jadi 2,5 dari putaso ditambah tuna, tongkol, terus perangsang udang. Oke ya, sip. Kita lanjut ke pemancingan 1 jam lagi ke depan. Oke, terima kasih sobat-sobat pemancing. Terima kasih Pak Alek, Pak Bro ya, Joran Melengkung hebat. Resepnya mudah-mudahan maknyos di kolam pemancingan Bukit Asri. Oke, assalamualaikum.